Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kelas 12? Apa kabar kalian semua? Semoga sehat semua ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran sejarah Indonesia. Bahan belajar kita hari ini tentang pemilu 1955. Anak-anakku, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap menjaga kesehatan ya, berolahraga untuk meningkatkan imun kita di masa pandemi ini. Anak-anakku, pelaksanaan pemilu umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini sendiri sebenarnya sudah dirancang pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah di tahun 1954. Karena Kabinet Ali I terlanjur jatuh, maka penggantinya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Daerah pemilihannya adalah sebagai berikut: 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. Anak-anakku sekalian, dalam proses pemilihan umum 1955 itu terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk duduk di Dewan Konstituante. Dari hasil pemilu, PNI memperoleh 57 kursi, Masyumi memperoleh 57 kursi, Nahdlatul Ulama memperoleh 45 kursi, PKI memperoleh 39 kursi. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan dihadiri oleh anggota DPR dan menteri-menteri Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR, juga memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan Konstituante itu bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk mengganti Undang-Undang Sementara 1950 berdasarkan
pemilihan umum tanggal 15 Desember 1955, VNI mendapat 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, PKI 80 kursi. Anak-anakku sekalian, Dewan Konstitusi terdiri dari anggota pemilihan umum yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah mengangkat anggota konstituante jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum. Kelompok minoritas ditetapkan kursinya minimal. Golongan Cina itu 18 kursi, golongan Eropa 12 kursi, golongan Arab 6 kursi. Berdasarkan sidang-sidang Dewan Konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa-apa yang diamankan Undang-Undang 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian dari rancangan undang-undang, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstitusi tidak berhasil menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang mendasar di antara usulan dasar negara yang ada. Anak-anakku sekalian, dari narasi yang telah Bapak sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Konstitusi, pekerjaan utama dari Dewan Konstitusi adalah membuat undang-undang dasar untuk menggantikan Undang-Undang 1950, yaitu undang-undang sementara, tidak berhasil. Ya, karena bermacam-macam masalah. Ya. Karena konflik ideologi antar partai politik. Berbagai permasalahan, misalnya dalam sidang Dewan Konstitusi itu muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Pertama, dasar negara Pancasila itu diusung oleh PNI, PKRI, Perka, Permai, Farkindo, dan Baferki. Kedua, dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, VSSI. Sedangkan dasar negara sosial ekonomi diusung Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar itu kemudian mengerucut 2 usulan, yaitu Pancasila dan Islam, karena sosial ekonomi tidak mendapat suara yang mencukupi, hanya 9 suara. Inilah yang menyebabkan kondisi-kondisi semakin tidak kondusif. Negara menjadi genting dan peka. Oleh karena itu, Jenderal Nasution selaku pengusaha perang pusat atas persetujuan, atas persetujuan daripada Perdana Menteri Juanda,
untuk melarang semua kegiatan politik seperti sidang Dewan Konstituante, ya kan? Presiden berusaha mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di antara tokoh-tokoh pemerintah. Hasil pembicaraan itulah akhirnya Presiden menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret itu menyebutkan kita akan kembali ke Undang-Undang 1945 dan membubarkan Dewan Konstituante, dan akan membentuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Anak-anakku, dapat disimpulkan ya, pemilihan umum 1955 telah mencerminkan kedewasaan berpikir di dalam demokrasi. Namun begitu berat hambatan-hambatan karena adanya perbedaan-perbedaan di antara partai politik dalam membuat undang-undang dasar baru. Akhirnya Presiden kita Soekarno mengeluarkan dekret untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan kembali ke Undang-Undang 1945 dan membubarkan Badan Konstituante serta membentuk MPRS dan DVAS. Demikian dulu anak-anakku, semoga belajar hari ini dapat pencerahan tentang apa-apa yang terjadi pada tahun 1955. Ya, semoga kita selalu sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat belajar sejarah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.